Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran matematika bersama Bu Titi. Hari ini kita akan membahas tentang materi operasi perkalian dan pembagian pada pecahan aljabar. Mari simak bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pada pecahan aljabar. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Sebelum kita lanjut membahas operasi perkalian dan pembagian pecahan aljabar, kita review sedikit materi sebelumnya ya, Nak. Oke, yang pertama di sini adalah perkalian bentuk aljabar. Contoh, 3x pangkat 3 dikali 2x kuadrat. Ingat, setiap koefisien kita kalikan dengan koefisien. Ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Variabel x pangkat 3 dengan x kuadrat hasilnya x pangkat 5. Maka hasil perkaliannya adalah 6x pangkat 5. Yang kedua, sama juga koefisien a pangkat 5 adalah 1 dikalikan dengan koefisien 5. Jadi 1 kali 5 hasilnya 5. A pangkat 5 kalikan A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 8. B kuadrat tetap mengikuti sebagai hasilnya, jadi 5A pangkat 8B kuadrat. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga adalah 3M kuadrat dikali dengan min 10M. Sama seperti tadi, koefisien dengan koefisien, maka di sini hasil kalinya adalah 3 kalikan dengan min 10. Hasilnya min 30, M kuadrat dengan M, hasilnya M pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah min 30 M pangkat 3. Yang keempat, koefisien 2 dengan 5 menghasilkan 10, kemudian variabel A pangkat 3 dengan A pangkat 4, hasilnya A pangkat 7, B kuadrat kali B kuadrat B pangkat 4, C-nya mengikuti sebagai hasil kalinya. Maka hasil akhirnya adalah 10A pangkat 7, B pangkat 4, C. Berikutnya adalah review tentang pembagian bentuk aljabar. Yang pertama, kita lihat 15 P pangkat 4 dibagi dengan 3P kuadrat. Sifat perkalian, maka sama seperti sifat pembagian maksud Bu Titi, sama seperti perkalian, yaitu koefisien dibagi dengan koefisien, yang bervariabel bagi dengan bervariabel. Di sini ada 15 bagi 3 hasilnya adalah 5, P pangkat 4 dibagi P kuadrat, pangkatnya dikurangi menjadi P kuadrat, hasil akhirnya 5P kuadrat. Yang kedua, untuk min 8 dibagi dengan 4, hasilnya min 2. Y pangkat 3 dibagi dengan Y kuadrat, pangkatnya tinggal 1 jadi Y. Kemudian Z-nya sebagai hasil akhirnya, jadi min 2 YZ. Yang ketiga, min 12X pangkat 6 dibagi 3X. 3X pangkat 3, sama seperti tadi, caranya tetap kita bagikan koefisien dengan koefisien. Min 12 bagi 3 sama dengan min 4. X pangkat 6 bagi X pangkat 3, jadinya X pangkat 3. Hasil akhirnya adalah min 4 X pangkat 3. Yang keempat, 10 dibagi dengan 5. Ya, koefisien dengan koefisien, hasilnya 2. Kemudian A pangkat 6 bagi A pangkat 4, jadi A kuadrat, ya, A pangkat 2. Kemudian B pangkat 7 dengan B kuadrat, hasilnya adalah B pangkat 5. C pangkat 3-nya tinggal kita tuliskan sebagai hasilnya. Oke, masih ingat ya? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk perkalian dan pembagian pada pecahan. Kita masih review dulu sedikit untuk konsep perkalian dan juga pembagian pada pecahan. Pada saat kalian di sekolah dasar, tentu kalian semua sudah belajar untuk bagaimanakah konsep perkalian dan pembagian pada pecahan. Di sini Bu Titi mengingatkan bahwa jika pecahan A per B dikali C per D,
maka kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya A kali C per B kali D sama dengan AC per BD. Untuk pembagian kita mengerjakannya dengan operasi perkalian ya. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikalikan D per C. Jadi C per D-nya kita balik menjadi D per C. Hasilnya adalah AD per BC. Ya, sekarang kita lanjut ke perkalian pada pecahan aljabar. Ya, tadi kalian sudah mereview konsep perkalian pada pecahan. Nah, untuk aljabar pun sama. Jadi, yang kita kalikan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Di sini 2A per 5 kali 3A per 2. Maka, pembilangnya adalah 2A kalikan dengan 3A, yaitu hasilnya 6A kuadrat. Kemudian, penyebutnya 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 6A kuadrat per 10, jika kita sederhanakan hasilnya adalah 3A kuadrat per 5. Jadi, sama-sama kita bagi dengan 2. Atau bisa juga kalian, karena kalian sudah belajar di SD, jadi kalian langsung menyederhanakan, boleh. Jadi, Bu, saya maunya gini. Ini 2, kita sederhanakan dengan 2 yang penyebut di sini. Jadi, 2 bagi 2, 1, maka tinggal 3, nah ini 3-nya kita langsung pindahkan ke sini, kemudian 5-nya juga kita langsung pindahkan ke sini, hasil variabelnya A kali A sama dengan A kuadrat, jadi sama saja. Nomor 2, 4A pangkat 3 dikali 4A pangkat 3B pangkat 5 per 3 dikalikan dengan negatif 2A kuadrat BC pangkat 3 per 5. Sama seperti tadi, kita mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, di sini pembilangnya koefisien 4 kali min 2 hasilnya adalah min 8. Kemudian, ya ini hasilnya adalah min 8. Setelah itu kita lanjutkan masing-masing variabelnya. Nah, ini tadi min 8-nya. A pangkat 3 kali A kuadrat, A-nya pangkat 5, kemudian B pangkat 5 kali B pangkat 1 jadi B pangkat 6, C pangkat 3-nya tetap. Jadi pembilangnya adalah min 8, A pangkat 5, B pangkat 6, C pangkat 3. Sedangkan penyebutnya tinggal kita kalikan 3 kali 5, 15. Nah, karena di sini min 8 dengan 15 tidak bisa disederhanakan, maka ini sudah menjadi hasil akhirnya. Hasilnya adalah min 8 A pangkat 5, B pangkat 6, C pangkat 3 per 15. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, 5PQ kuadrat per 2M dikali 7M pangkat 3 per 10Q. Oke, sekarang kita bisa langsung konsep sederhana. 5 dengan 10 ya. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Ya, buat ditulis 2 di sini. Kemudian di sini Q-nya juga bisa disederhanakan. Q kuadrat dibagi Q, tinggal pangkat 1. Q dibagi Q adalah 1. M-nya juga sama. M pangkat 3 dibagi M, berarti M-nya tinggal pangkat 2. Yang ini, M bagi M adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 7PQ M kuadrat per 4. Ya, jadi kalau langsung kita sederhanakan, itu menjadi lebih mudah. Kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. 2 kali A plus 3 per 5 dikalikan dengan 2 dikali 2A min 1 per 4. Caranya kita kalikan dulu masing-masing pecahan. Pecahan yang pertama di sini 2 kali A, 2A, 2 kali 3 adalah 6. Jadi pecahannya 2A plus 6 per 5. Untuk pecahan kedua, kita kalikan juga 2 kali 2A, 4A, 2 kali min 1, min 2 per 4. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita mengalihkan masing-masing di sini
Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata pembilangnya terjadi perkalian aljabar suku 2. Ya. Jadi suku 2 kali suku 2. Kita lihat. Satu persatu kita kalikan. 2A kali 4A adalah 8A kuadrat. Kemudian 2A kali min 2 adalah min 4A. 6 kali 4A plus 24A. Kemudian yang terakhir 6 kali min 2 adalah min 12 per 20. Sama ya, jawaban yang tadi Bu Titi jelaskan. Jadi 8A kuadrat min 4A tambah 24A min 12. Yang berwarna merah ini Bu Titi lingkari di sini. Kenapa? Karena dua suku ini adalah sejenis, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi plus 20A. Sehingga hasil akhirnya ya 8A kuadrat tambah 20A min 12 per 20. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan untuk pembagian. Ya. Pembagian pada pecahan aljabar. Contoh, yang pertama, AB kuadrat per C dibagi B per AC. Karena di sini pembagian, maka kita mengubah operasinya menjadi perkalian dengan mengubah pecahan pertama, pecahan kedua menjadi dibalik ya, B per AC menjadi AC per B. Setelah itu kita bisa menyederhanakan. Ya, tadi kan kalian sudah mengalihkan pecahan aljabar, kita di sini bisa langsung menyederhanakan. Caranya B dengan B. Di sini B kuadrat bagi B adalah B, B dibagi B, hasilnya 1. Ada lagi yang bisa kita sederhanakan, yaitu C dibagi C, hasilnya 1. Maka, yang terakhir kita tinggal kalikan A kali A. A kuadrat dikali B, hasilnya A kuadrat B. Yang kedua, 4XY per 3 dibagi dengan 2X pangkat 3Y per 6. Sama seperti nomor 1 tadi, jadi kita bisa mengalihkan dengan mengubah pecahan kedua menjadi kebalikannya. Jadi kita mengoperasikan 4XY per 3 dikali 6 per 2X pangkat 3Y. Langsung kita sederhanakan di sini 6 dengan 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 dengan 2 juga sama ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana dengan variabelnya? Di sini X bagi X1. Nah, yang di sini X-nya pangkat 3 karena sama-sama dibagi X. Pangkatnya tinggal X pangkat 2. Y-nya habis juga karena sama-sama dibagi Y 1. Jadi tinggal apa? Di pembilang tinggal 2 dikalikan 2. Ya, ini hasilnya 4. Yang di penyebut hanya ada di sini apa? X kuadrat. Nah, ini. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 4 per X kuadrat. Ya. Sebentar, Bu Titi hapus dulu coretannya. Baru kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Mn pangkat 5 per 5 dibagi dengan negatif 2Mn pangkat 3 per 3. Oke, sama seperti tadi, kita kalikan, ya. Kita ubah untuk pecahan yang kedua menjadi min 3 per 2Mn pangkat 3. Kita lihat koefisiennya, adakah yang bisa kita sederhanakan? Di sini ada 1, 3, 5, 2. Tidak ada ya? Ya, jadi langsung di sini pembilangnya berkoefisien 3, penyebutnya 5 kali 2, hasilnya 10. Nah, sekarang kita menyederhanakan variabelnya. Di sini ada M, dibagi M, 1 ya. Kemudian N pangkat 5 bagi N kuadrat. Dibagi N pangkat 3. Yang ini di bagian pangkat 3 berarti kan 5 kurang 3 tinggal 2. Ya, jadi hasil akhirnya adalah min 3N kuadrat per
Lihat penyebutnya 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi, min 3N kuadrat per 10. Sekarang waktunya kita mencoba. Yuk, sama-sama kita coba soal berikut ini. Tentukan hasil dari perkalian pecahan aljabar berikut. Nomor 1, X per 3 dikali 6X per 5. Pertama, kita perhatikan untuk pembilang dan penyebut. Jika ada yang bisa disederhanakan, langsung kita sederhanakan. Di sini kita punya 6 dan 3. Sama-sama dibagi 3. 1, 6 bagi 3, 2. Oke, sudah tidak ada lagi yang disederhanakan, maka hasilnya pembilang kali pembilang, yaitu X kali 2X, maka hasilnya adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat per, kita lihat penyebutnya di situ ada 1 kali 5, hasilnya 5, maka hasil perkaliannya adalah 2X kuadrat per 5. Lanjut soal nomor 2. Min 3A kuadrat C per 4 dikali 2AB pangkat 3 per 9 sama dengan, sama seperti nomor 1, kita sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan. Di sini ada 3, bagi 3 1, kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. 4 dengan 2 juga sama-sama dibagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2, 1. Setelah itu kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebut. Untuk pembilangnya di sini A kuadrat kali A. A kuadrat kali A berarti A-nya pangkat 3. A pangkat 3, B-nya pangkat 3, C-nya pangkat 1. A pangkat 3, B pangkat 3C. Oh ya, di sini ada negatif ya. Berarti dituliskan minnya. Oh, sebentar. Ulangi untuk negatifnya. Ya, diulangi di sini min. Kemudian per, penyebutnya 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasil perkaliannya adalah min A pangkat 3, B pangkat 3C per 6. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu tentukan hasil dari pembagian pecahan aljabar berikut. Nomor 3, min 5A kuadrat per 7 dibagi 10AB per 14. Kita ubah dulu bentuknya menjadi operasi apa tadi ya? Operasi perkalian. Jadi 5A kuadrat per 7 dikali ya. Dikali dengan pecahan yang kedua kita balik, yaitu 14 per 10 AB. 10 AB. Oke, satu per satu kita tuliskan prosesnya. Setelah itu kita bisa menyederhanakan. Kita lihat min 5 dengan 10. Sama-sama dibagi 5. Ini min 1. Ini hasilnya 2. 14 dengan 7. Kita bagi 7, 2. Kemudian kita bagi 7, 1. Ternyata untuk 2 di sini bisa kita sederhanakan juga. Bagi 2 dan ini juga sama ya. Jadi sudah sederhana semua. Sekarang variabelnya. Di sini ada A kuadrat dengan A. Berarti sama-sama dibagi A. A kuadrat bagi A tinggal A. A bagi A 1. Jadi hasil akhirnya adalah pembilangnya min A. Min A, penyebutnya di sini menyisakan B. Maka hasil akhirnya adalah min A per B. Ya, jelas ya. Soal berikutnya nomor 4. 3PQ kuadrat per R. 3PQ kuadrat per R dibagi 6Q per P kuadrat R. Sambil Bu Titi menghapus soal yang nomor 3. Kita lanjutkan pembahasan nomor 4. Ya, kita tuliskan dulu operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. 3PQ kuadrat. Ya, harus sabar menulis seperti ini. 3PQ kuadrat per R
dikalikan dengan pecahan yang kedua. Kita balik ya. Aduh, hapus dulu sedikit kalinya. Ya, kali P kuadrat R berarti ya, sebagai pembilangnya. P kuadrat R dibagi per 6Q maksudnya ya. Jadi P kuadrat R per 6Q. Ya. Kita sederhanakan. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Variabelnya P dengan P tidak ada yang sederhanakan. Q bisa ya. Q kuadrat bagi Q adalah Q. Q bagi Q 1. R-nya habis dibagi karena sama-sama dibagi R. Ya. Oke, sudah. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Tidak ada ya. Jadi hasil akhirnya adalah di sini P dengan P kuadrat berarti P pangkat 3. P pangkat 3 Q masih menyisakan Q per penyebutnya adalah tinggal apa di sini ya? Oh, ternyata 2. Ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah P pangkat 3 Q per 2. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama bisa kita pahami bersama dan bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah. Sekali lagi, terima kasih. Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.